Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan siap menerima materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas kondisi perkembangan sastra Indonesia pada masa Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1945. Walaupun periode ini sangat singkat, hanya sekitar 3 tahun, pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia sangatlah besar. Misalkan kritikus sastra Habib Yasin bahkan menyebutkan masa ini sebagai masa pembentukan semangat revolusi. Pada awal kedatangan Jepang sempat dipandang sebagai pembebasan dari penjajahan Belanda. Namun harapan itu tidak berlangsung lama karena Jepang ternyata membawa agenda militeristik. Situasi ini berdampak langsung pada dunia sastra, baik dari sisi tema, gaya bahasa, maupun bentuk karya. Nah, pada saat itu Jepang menggunakan sastra sebagai media propaganda. Tetapi para sastrawan kita dengan cerdik menyelipkan semangat nasionalisme secara terselubung di dalam karya sastra mereka masing-masing. Nah, salah satu ciri utama masa itu adalah propaganda dan nasionalisme terselubung. Kritik terhadap penjajah, dalam hal ini Belanda, tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui metafora, simbol, kemudian bahasa figurasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari sensor ketat yang diberlakukan oleh lembaga Jepang seperti Kenpaitai, kemudian ada lembaga juga di Jawa, Sahimborkai. Nah, sebagai contoh kita ambil misalkan salah satu sastrawan Chairul Anwar. Jadi Chairul Anwar dalam puisinya yang berjudul Siap Sedia menggunakan bahasa kiasan yang sangat syarat makna perjuangan bagi bangsa Indonesia. Walaupun secara sepintas puisi terlihat netral. Nah, kemudian dari sisi bahasa, masa Jepang itu membawa perubahan besar. Bahasa Belanda dilarang digunakan dan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa utama komunikasi. Hal ini justru memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bahasa, yaitu bahasa nasional. Nah, para pengarang atau sastrawan mengembangkan gaya simbolik dan alegoris untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang. Nah, bahasa figuratif yang digunakan oleh para sastrawan pada saat itu dapat menjadi alat komunikasi yang terselubung di dalam situasi yang menyengkang pada saat itu. Nah, selain itu, muncul namanya sastra tersimpan, yaitu karya-karya yang memuat kritik sosial dan politik secara tidak langsung. Seperti cerpen Coret-coret di bawah tanah, ini karyanya Idrus. Kemudian ada Tuan Amin karya Amal Hamzah. Kemudian ada sastra-sastra yang lain. Nah, semuanya ini memanfaatkan humor, ironi, dan sindiran untuk menggambarkan keresahan masyarakat pada saat itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi genre, ada 3 bentuk sastra yang dominan pada masa itu, yaitu ada puisi, ada cerpen, dan drama. Nah, puisi dan cerpen itu digunakan untuk mengekspresikan kegelisahan dan harapan rakyat melalui simbol. Nah, kemudian drama berkembang dengan pesat karena Jepang melarang film-film berbahasa Inggris dan drama dianggap sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pesan emosional secara langsung. Dukungan ini terhadap seni tradisional membuat drama lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa UT, walaupun masa penduduk Jepang penuh dengan keterbatasan, sensor, dan kontrol ketat, justru disitulah kreativitas sastrawan Indonesia kita diuji. Mereka mampu memanfaatkan bahasa, simbol, dan bentuk seni untuk siap menyuarakan semangat kemerdekaan melalui karya mereka masing-masing. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikian penjelasan terkait tentang materi modul 5KB1. Nah, untuk memahami materi pada kegiatan belajar ini, silakan teman-teman membaca rangkumannya. Nah, untuk mengukur pemahaman, kerjakan 5 soal latihan dan 10 pilihan ganda yang sudah disediakan. Nah, setelah itu silakan teman-teman cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Jika hasil Anda memuaskan, Anda dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, sampai di sini mungkin yang perlu saya sampaikan.
Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu. Sampai jumpa untuk modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.